Kan kita butuh waktu sebenarnya ya kan, kadang-kadang orang seperti yang Pak Roni bilang, kita keluar duit sekian harus menghasilkan sekian. Iya. Tapi realitasnya tuh tidak seperti itu sebenarnya. Oke guys, Logis Dialog Bisnis Genpi.co kali ini menghadirkan seorang anak muda yang luar biasa yang meneruskan bisnis ayah dan kakeknya yang sudah legendaris di bidang fashion. Lebih dari 35 tahun dan bisnis ini dijalani dengan sangat tekun dan menjadi salah satu legenda Indonesia. Nah, tokoh yang satu ini ada di depan saya, namanya Mas Denny Irawan. Selamat sore Mas Denny. Sore. Apa kabar? Baik-baik sekali. Wah, kita mesti dicopot dulu ini maskernya ini, biar suaranya bisa lebih enak. Gimana Mas Denny, sehat? Sehat selalu, terima kasih. Pak Roni gimana nih? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, ini teman-teman kita pengen diskusi banyak ini tentang bisnis fashion yang Mas Denny geluti. Tentu di era pandemi ini semua lagi bersusah. Hampir semua bisnis kecuali bisnis farmasi, digital company, telekomunikasi itu yang mungkin masih bisa grow up. Tapi di bisnis yang lain banyak yang terjun bebas. Nah, apa yang terjadi dengan bisnis fashion? Untuk bisnis fashion sebenarnya rata ya, pada semuanya pasti akan mengalami penurunan. Ya. Tapi penurunan tersebut juga bermacam-macam. Ada yang penurunan sangat drastis, ada juga yang penurunannya juga mungkin hanya mencapai 40-50%. Itu. Kalau di 40-50% itu masih ada net profit margin apa enggak? Boleh dibilang kalau net profit margin mungkin masih ada, tapi sangat minim sekali. Dan tujuan kita sekarang ini benar-benar murni untuk surviving dulu. Gitu. Survival mode ya jadi. Survival mode mungkin sampai di akhir 2021 atau gitu. Belum tahu juga sampai kita kapan. Berharap ini segera berakhir lah ya. Berakhir, betul. Brand yang dimiliki oleh Mas Denny ini namanya Alisan. Tentu teman-teman masih sangat ingat ya, brand ini sudah konon lebih dari 35 tahun. Betul sekali. Sebenarnya brand ini sudah, kalau Alisannya sendiri sudah 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Bagaimana bisa mempertahankan brand ini sehingga sampai sekarang yang eranya sangat milenial, yang cara berfashionnya itu juga sudah makin aneh-aneh gitu, itu masih tetap bisa eksis? Betul sekali, karena kita pun dari, kalau teman-teman atau orang tua yang benar-benar kawan orang tua saya juga bilang Alisan itu kemeja bapak gua, sebenarnya istilahnya seperti itu. Iya. Tapi berjalannya waktu kita juga membuat produk-produk yang millennials, seperti inovasi-inovasi baru dengan mengeluarkan model-model terkini, seperti dengan desain kerah yang lebih fashionable. Kemudian dari segi batik pun juga kita lebih ke arah batik modern, bukan tradisional. Jadi kalau batik modern itu yang kayak apa, Mas Denny? Kalau batik modern itu sebenarnya kita agak susah ya untuk dibilangnya seperti gimana, karena alirannya itu kita campur sebenarnya, dari ada yang dari Jawa, dari mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana kita gabung jadi satu sebenarnya. Kita olah lagi, kemudian kita juga membuat warna-warna baru. Kalau dulu kita ingat yang namanya batik itu ada semacam aturan mainnya. Misalnya kayak Jogja. Betul. Itu backgroundnya putih. Betul. Kemudian Solo backgroundnya coklat. Betul sekali. Terus kemudian yang di pesisiran itu ada Pekalongan, ada Lasem, itu lebih ngejreng. Betul. Nah, bagaimana dengan yang anak muda, batiknya anak muda? Baik, untuk seperti tadi yang disebutkan, warna-warna putih, warna coklat, memang itu adalah legenda kita ya, tradisi kita dari dulu.
Tapi dengan yang namanya batik modern itu kita mengeluarkan warna-warna baru. Mungkin motifnya akan masih sama, tapi ada beberapa motif yang kita sedikit keluar dari jalur. Misal batik-batik Solo itu dasarnya warna coklat tua atau lebih ke hitam-hitam, coklat hitam. Ya. Kita juga mengeluarkan warna batiknya itu mungkin warnanya seperti biru, marun, tapi dengan desain seperti batik Solo. Itu kita sudah bisa dibilang, kalau dibilang aliran batik Solo, iya betul, masih terlihat. Tapi orang sudah bilang, wah ini tapi warnanya kok sudah berubah ya. Sudah nggak ikut aturan mainnya si batik Solo. Iya, iya, sudah keluar jalur ya. Bukan keluar jalur, kita lebih melakukan inovasi karena Ya. anak-anak muda ini kan kadang-kadang mereka mau tampil beda, dan kebanyakan anak muda ini nggak mau disebut lu pakai batik kuno sekali sih, tua sekali gitu. Ya, Tapi ya. itu sebenarnya ada historicalnya di balik desain batik modern yang kita bikin itu. Ya, dulu saya masih ingat tahun 2013, 2012, 2013 itu batik memang betul-betul lagi booming. Betul. Nah, pada saat itu strategi apa yang dilakukan oleh Alisan untuk tetap touch dengan perkembangan zamannya? Waktu sebelum ada, mungkin kita balik lagi ke zaman dulu, flashback sedikit ya. Ya, silakan. Kalau zaman dulu itu saya ingat ada konon yang kita bilang batik itu punya siapa sih, dari negara mana. Pemerintah itu kan mencanangkan dari Indonesia asal usulnya sebenarnya. Nah, sejak saat itu kan batik mulai dibuatlah hari batik, kewajiban memakai batik di hari Jumat. Ya. Nah, untuk dari kita sendiri pada waktu itu Alisan sudah memiliki batik, line batik sendiri. Tapi sebelum 2013 itu batik itu memang kita anak tirikan. Jadi ketika ada pemesanan banyak, kita memang ya udah geser dulu deh, kita alih dulu barang-barang yang laku. Ya, ya, Tapi sejak di 2013-2014 batik itu malah dianak emaskan, dibalik. ya, ya, ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang bukan dianak emaskan ya, mungkin anak nomor 1 ya, anak di saya. Dulu saya masih ingat, saya pernah datang di satu acara di New York ya. Itu ada batik fashion show, dan itu bajunya menggunakan desain-desain batik dari desainer Indonesia dan beberapa juga desainer dari Amerika. Terus kemudian modelnya menggunakan orang-orang Amerika. Terus kemudian impresinya luar biasa. Itu sekitar tahun 2013. Nah, sejak itu batik betul-betul mendunia. Dan ternyata begitu kita explore, di Afrika pun sudah ada batik sebetulnya ya. Betul. Sebenarnya kalau saya tahu, batik itu mungkin yang disebut dengan batik bukan gaya pola-pola batik Solo, batik apa. Yeah. Tapi sebenarnya kalau model-model yang mirip-mirip seperti batik itu sudah banyak. Makanya sempat terjadi polemik batik itu dari daerah mana waktu itu. Iya. Di China pun juga saya tahu batik itu ada. Mirip, bukan dari, batik lah. Dari mana di China, di kota mana? Udah nggak ingat waktu itu saya ke daerah mana, tapi saya menemukan batik yang dengan motif negara itu sendiri, negara China sendiri. Ya. Dan setelah saya selidiki, ternyata batik tersebut adalah produksi dari Indonesia. Oh, mungkin idenya dari Indonesia, kemudian mereka mengimitasi begitu? Bukan mengimitasi sih, sebenarnya pemesanan dari negara Cina, tapi memang dipesan di pabrik di Indonesia yang dibuat secara di tidak Indonesia. langsung dia memang memproduksi batik. Oke. Betul, perusahaan tersebut. Kalau Alisan sendiri, sekarang ini sudah punya berapa gerai di seluruh Indonesia? Untuk Alisan sendiri, gerai yang dimiliki itu ada sekitar 100. Ada 100 itu titik showroom ya. showroom. Yang paling banyak di kota mana? Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Barat, kemudian kita ke Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah lewat ya? Belum masuk. Wow, sekian lama belum masuk ya di Jawa Tengah? Bukan belum masuk. Kalau showroom itu kan manajemen kita sendiri, Oke. atau kita bekerja sama dengan rekanan.
Bentuk kerjasama dengan rekanan itu seperti apa? Dibilang franchise juga bukan franchise sebenarnya. Jadi mereka adalah pedagang-pedagang lama yang memang notabene-nya sudah sangat berjasa lah untuk kemeja alisan. Dari situ kita membantu mereka, kita membuka tempat usaha, tempat area baru di mana kita menawarkan mereka untuk berdagang di tempat tersebut. Oh, jadi propertinya miliknya Propertinya itu milik alisan. Alisan, terus mereka berjualan di tempat itu. Betul Produknya hanya tunggal produknya alisan. Alisan. Karena mereka itu yang sudah benar-benar komitmen hanya menjual alisan. Bentuk sharingnya dengan pedagang yang dipercaya untuk menempati ruangan itu seperti apa? Mereka satu, pembayaran yang pasti bagus. Kedua, dari dulu sampai sekarang mereka komit hanya memegang satu brand alisan sendiri. Tapi kebanyakan dari mereka biasanya tempatnya sedikit agak tertutup atau di baris kedua kalau di jalan-jalan. Nah, ini kita sekarang punya komitmen, kita mengambil satu lokasi strategis sekali tempatnya. Pedagang tersebut kita ajak bergabung di sini saja. Jadi pedagangnya hanya mitra yang sudah selama ini sudah berkomitmen ya, bekerja sama mitra menjual sudah berkomitmen alisan gitu ya. Iya. Yang model bekerja sama dengan cara itu berapa banyak dari 100 gerai itu, 100 tempat itu? Mungkin sekitar 20 sampai 30. Oh, 30% berarti ya. Yang sisanya 70% properti punya sendiri, dikerjakan sendiri begitu. Semuanya propertinya sendiri, cuman kita bekerja sama. Kalau yang di 70% tersebut, kebetulan saya yang memanage tempat tersebut. Jadi dari segi manajemennya, dari pengaturan area manager, regional manager sampai dengan SPG itu kebetulan saya yang membantu di area tersebut. Oke, kalau sekarang kan di marketplace itu kan ada dua ya, ada offline, ada online. Nah, kalau di online marketplace ini sudah ditaruh di mana aja produknya Alisan? Boleh dibilang hampir semua official store di online shop itu kita ada. Hampir semuanya ada. Mungkin kalau yang bermunculan baru-baru kita belum ya, tapi kalau yang sudah established, sudah lama, kita udah ada official store. Bagaimana sellingnya? Untuk selling, kalau untuk fashion sendiri betul memang masih mengandalkan offline. Oke. Karena untuk customer belanja itu mereka lebih suka pegang, lebih ke personal touch ya kalau menurut saya. Jadi mereka datang, pegang barang, cobain, terjadi selling. Tapi kalau untuk fashion di online memang sedikit challenge yang saya sampai sekarang juga masih belum ketemu celahnya di mana. Itu memang orang kan nggak bisa pegang barang tersebut. Kecuali dia sudah berlangganan lama, sudah tahu ukurannya Betul berapa. Sekali. Gitu ya. Kecuali memang itu pelanggan setia Alisan dan dia mengetahui ukurannya, tipenya, dia mau membeli kembali, dia bisa melakukan di online. Berarti mungkin hampir 100% yang terjadi transaksi di online itu mungkin sudah pelanggan lama ya. Secara tidak langsung mungkin seperti itu. Ya, terus sebetulnya kan dengan digital harusnya lebih spreadingnya lebih luas ya. Betul. Nah itu apa yang dilakukan, terobosan apa yang tengah dipikirkan untuk agar orang lebih familiar untuk belanja by online? Untuk fashion sementara ini kita juga masih belum menemukan celahnya seperti apa. Tapi kalau untuk Alisan sendiri sebenarnya sudah tersedia di seluruh Indonesia. Tadi kan kalau kita bicara gerai showroom sekitar 100, tapi untuk kita bekerja sama dengan department store dan toko-toko mom and pop sih, biasanya toko-toko baju yang mereka jual barang-barang campur kaos, campur lain-lain. Itu selalu ada ya? Itu kita titiknya ada hampir 2000.
Oh, Ya, berarti hampir semua kota di Indonesia sebetulnya sudah ada ya? sudah ada. Kita dari Sabang sampai Merauke ada Wah, semua. luar biasa. Oke, kalau dilihat dari mungkin dari sisi produknya ya, produk alisan itu berkisar di harga berapaan? Alisan itu kita berkisar di harga 150 sampai 250 ribu. Itu berarti masuk di kelas menengah ya. Masuk kelas menengah. Tapi di antara yang lain itu yang market share-nya paling tinggi produk mana, Mas? Kalau market share paling besar itu kita punya paling besar. Kita menguasai pasar, boleh dibilang. Karena ada beberapa company research sempat memberikan kita top brand awards itu. Dari mana aja? Kita ada dari national brand, ada dari top brand, kemudian ada sempat kita diinfokan dari digital something brand, saya juga lupa. Ya. Untuk kategori kemeja. Untuk kategori kemeja pria, Pria. kita yang nomor 1. Sekarang masih concern di kemeja pria. Kita lebih melakukan di kemeja pria aja. Kemeja, kemudian formal pants. Ya. Kita juga sekarang sudah ada line jas, kaos juga sudah ada. Terus kemudian kita ada dasi juga ada. Kenapa belum masuk ke segmen perempuan, Mas? Menurut saya untuk bidang keahlian kita lebih ahli di bidang pria sebenarnya. Kalau wanita kita belum bidangnya, belum ahli. Tapi ada planning menuju ke sana nggak? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi kalau kita amati hasil riset di banyak tempat, yang banyak menentukan belanja, yang menentukan ini, jadi decision makingnya itu sebetulnya 80% perempuan loh. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, harusnya kan perempuan ini yang menjadi salah satu target marketnya. Karena kalau perempuan itu kan modelnya banyak sekali. Ya. Dari kita bicara kemeja saja, ada kemeja model kerah besar, kecil, bahan lemes. Kita sedang mempelajari hal tersebut, bukan tidak mempelajari. Tapi kalau untuk pria itu sebenarnya boleh dibilang lebih simpel. Kita mau kerja kemeja putih, ya udah kemeja putih dengan merek A, B, C, mungkin kan yang menentukan apakah rapi dipakai. Terus Jadi kedua, sebenarnya lebih konvensional ya, betul, laki-laki lebih ya. tradisional, Tradisional. konvensional kalau saya bilang. Oke guys, kita ikuti segmen berikutnya masih bersama Mas Denny, salah satu pengelola pemilik perusahaan fashion alisan. Tetap di Logis, Dialog Bisnis Can Be Done. Oke guys, masih bersama Genpi.co dengan program Logis Dialog Bisnis bersama Mas Denny Irawan. Yang menarik adalah alisan ini tergolong perusahaan yang sangat agresivitasnya kurang karena masih terlalu menjaga brandnya sebagai pembuat kemeja laki-laki. Pertanyaannya sekarang adalah market perempuan yang sebegitu banyak itu kapan mau direalisasikan? Apakah 2021 ini sudah mulai atau seperti apa? Kalau untuk line fashion perempuan memang kita sedang mempelajari terus ya. Jadi untuk trial and error kita sudah ada sebenarnya. Dalam artian line produksi juga kita sudah sedikit-sedikit memulai. Tapi memang karena kemarin terjadi pandemi dan ada pembatasan di area produksi kami, maka dari itu ya kita mengutamakan line yang sudah berjalan saja. Oke. Kalau produksinya sekarang sebetulnya ada berapa orang yang dipekerjakan untuk membuat produksi? Untuk sekarang, Ya. Untuk sekarang ini kita ada sekitar 1.500 sampai dengan 2.000. Dari 2.000 orang itu yang desainernya, yang merancang busananya itu berapa banyak? Desainer itu kita ada beberapa. Jadi memang desainer itu kita ada 5 sampai 10 orang. Jadi mereka itu bertugas juga sebagai arahan dari kita sebenarnya. Mereka bukan mendesain tapi masih dari kita sendiri yang mengatakan
Oke, tolong bikin seperti ini. Misalnya seperti apa? Apa itu misalnya Mas Denny bawa baju Hugo Boss atau baju Cure Armani, apa baju Canali, terus kemudian ini aja dimodifikasi atau punya ide tertentu? Jadi sebenarnya kalau ide itu menurut saya semuanya sih pasti sudah pernah dibuat ya dengan merek-merek apapun juga. Jadi tapi dari segi kita selalu tolong dong kita inovasi buat seperti misalnya kerahnya kita bagi jadi 2, kita belah kelahnya, jadi belah tengah-tengah, kita belah beda warna. Tapi kalau kita balik lagi ke fashion history zaman dulu, itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sudah pernah dibuat. Jadi sebenarnya kita bukan meniru. Sebetulnya ini muter aja ya. Fashion itu sebenarnya hanya berputar-putar di situ saja sebenarnya. Ya, jadi kadang sekarang ini tren yang sekarang itu sebetulnya sudah terjadi 10 tahun yang lalu sebetulnya. Betul. Waktu dulu saya sempat ada bilang, sendal itu lagi model sendal yang tingginya 1 jengkal. Terus kemudian orang tua saya bilang, ya itu zaman dulu mah udah ada 10 tahun yang lalu, terus udah hilang, terus baru ada lagi sekarang. Iya. Ya itulah dunia mode ya sebetulnya. Betul. Dia bermain dengan sebetulnya recycle juga, hanya dengan modifikasi lagi, yang baru. Betul. Jadi sebetulnya invention atau menemukan sesuatu yang betul-betul baru di dunia fashion itu sangat jarang ya. Boleh dibilang bukan jarang sih, ada, tapi kita kan menggabungkan desain ini dengan desain ini kan bukan suatu hal yang mudah. Ya. Jadi misalnya kerah dibelah 2 itu mungkin ada di desain wanita, tapi kita aplikasikan di desain pria. Ya. Kemudian kerah mungkin baju Shanghai yang dibilang kadang baju muslim koko yang kerahnya kecil. Ada yang bilang baju Shanghai, ada yang bilang baju koko. Sebenarnya itu memang sudah ada di luar, tapi ketika kita aplikasikan, kemudian kita tambahin warna yang berbeda, jadilah desain yang baru, model yang baru gitu. Oke, Mas Dedi, untuk menjadi trendsetter di dunia fashion itu kan selain membutuhkan brand yang kuat, nama yang kuat, juga membutuhkan promosi yang kuat. Betul sekali. Nah, sampai sejauh ini strategi promosi apa yang sudah dilakukan oleh Alisan, misalnya di media konvensional begitu? Kalau untuk media kita sudah menggunakan online juga sudah. Ya. Terus kita juga banyak menggunakan radio, kemudian TV juga kita pakai. Itu untuk iklan-iklan yang kita gunakan sekarang ini. Kalau boleh tahu Mas, belanja iklan atau belanja untuk berpromosi itu kira-kira rasionya berapa persen dari proyeksi? Kalau biasanya kan begini, kalau saya pengen mendapatkan omset 1 miliar, maka saya harus berpromosi kira-kira 5-10%. Artinya saya mengeluarkan budget promosi kira-kira 50-100 juta misalnya begitu. Nah, Mas Denny udah punya semacam rasio begitu apa enggak? Saya masih belum punya rasio itu karena kita juga kemarin ini baru melakukan agresif advertisement ya. Itu mulai di tahun 2014 kita cukup mulai agresif untuk di TV dan radio. Kemudian untuk di online pun di digital media lebih tepatnya kita melakukan lumayan agresif itu di 2017-2018 itu kita mulai agresif di digital online. Dan hasilnya gimana Mas? Kalau kita start dari 2014, ketika kita mulai memang belum ada dampak. Kan kita butuh waktu sebenarnya kan, kadang-kadang orang seperti yang Pak Roni bilang, kita keluar duit sekian harus menghasilkan sekian. Tapi realitasnya tuh tidak seperti itu sebenarnya. Realitasnya ketika kita keluar sekian, kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu investasi. Saya setuju kalau memang dalam promosi itu ada 3. Yang pertama, goals kita adalah branding. Betul. Kalau branding kan pasti ini jangka panjang. Betul. Ini bisa 3 tahun. Betul. Seperti Mas Denny tadi sampaikan. Kita investasi untuk branding sekarang untuk mempertahankan nama Alisan, membangun kembali
nama atau identitas alisan itu mungkin 3 tahun. Kemudian Setuju. baru kita advertise itu mungkin bisa 1 tahun. Nah, kalau yang ketiga adalah selling itu biasanya model promosinya atau kontennya sudah diskon sekian, selling, betul. terus buy one get one free, misalnya begitu. Kalau untuk selling kita selalu mengandalkan offline. Offline. Ya, karena lebih ke arah customer datang melihat ada promosi, terjadinya setiap area itu promosinya berbeda-beda setiap daerah. Ya. Kalau selling malah tidak dimainkan di online ya? Tidak dimainkan di advertisement karena selling itu saya sedikit tidak menyentuh daerah situ karena satu, banyak kita punya brand di department store. Ya. Kemudian banyak toko-toko retailer yang menjual alisan juga, takutnya menjadi rancu di situ. Kalau pengembangan alisan, Mas, selain fashion, selain baju formal untuk laki-laki, kan ada planning untuk mengembangkan fashion untuk perempuan. Betul. Kalau aksesoris udah pernah dipikirkan belum? Kan di situ ada tas, ada sabuk, ada apa saja. Untuk wanita, pria. Ya, baik pria maupun wanita. Kalau aksesoris kita belum, sementara ini kita tidak menjangkau ke situ dulu. Ya. Karena memang itu butuh keahlian yang spesial lagi. Ya. Kalau untuk laki-laki, Kalau untuk laki-laki kita juga belum menjangkau ke situ, misalnya sepatu. belum. Tapi kalau untuk dasi kita sudah ada. Kita baru masuk Yang ke sana. berbahan kain ya. Sesuatu yang lebih berbahan kain, Ya. Tas gitu juga belum ya. belum. Terus kalau untuk market anak muda ini kan dia selalu memilih sesuatu yang eye catching, yang unik, yang selalu Tampil beda, beda. bergaya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Alisan? Yang dilakukan itu ya seperti mungkin yang sebelumnya dari segi batik contohnya. Ya. Kita membuat batik itu kan boleh dibilang modelnya alirannya modern ya. Ya. Modern itu sebenarnya eye catching. Anak-anak muda ini demennya tuh mereka tampil beda. Makanya dengan adanya batik yang kita bikin, mereka itu suka dengan modelnya tua tapi warnanya eye catching baru. Ya. Sesuatu yang beda, mereka suka dengan itu contohnya. Kemudian juga dengan seperti kemeja. Kemeja itu konvensional kerahnya 1. Kita bikin kerahnya double, 2 susun. Ya. Nah, itu kan buat mereka, ini sesuatu yang baru. Kalau gua pakai misalnya ke acara pesta atau kita jemput gebetan atau pasan, wah ini sesuatu yang gua beda dari yang lain gitu loh. Ya. Kalau dari sisi harga, adakah planning untuk membuat yang premium fashion gitu? Misalnya yang harga di atas 1 juta dan sebagainya. Kalau untuk 1 juta belum. Tapi kalau untuk premium sekarang lagi dijahit. Jawabannya seperti itu. Oke. Barang-barang tersebut. Kita sudah ada kain-kain yang premium dan kita sudah sedang proses pembuatan. Jadi untuk keluar di pasaran itu akan terjadi mungkin sekitar 1 bulan dari sekarang. Nah, biasanya ketika produk itu mau di launch, itu timing untuk mempromosikan kapan biasanya? Berapa lama sebelumnya? Biasanya kita itu memberi kisi-kisi dulu kepada retailer kita. Kisi-kisi kita punya produk ini akan kita tawarkan. Dari sono mereka biasa mengambil ancang-ancang sekitar 1 bulan. 1 bulan sebelum produk itu keluar. Launching ya? Ya, karena ketika produk itu keluar kan akan disimpan di storage kita. Ya. Nah, dari situ bagi retailer atau langganan customer kita yang mau, dia akan request selalu. Planningnya akan menggunakan semacam endorser atau selebriti itu untuk mempromosikan produknya apa enggak? Untuk sekarang kita belum sampai ke situ karena ini boleh dibilang awal mula ya. Ya. Kita baru start awal.
Tapi nanti untuk jangka panjangnya pasti kita akan menggunakan juga. Apakah ini yang mungkin lagi disimpan untuk booming produk di 2021? Betul sekali. 2021 kita sudah siapkan beberapa senjata-senjata kita. Oke guys, segmen kedua kita usai dan kita tunggu di segmen berikutnya. Oke guys, masih bersama kita di Logis Dialog Bisnis Genpi.co bersama Mas Denny Irawan, salah satu pemilik dan pengelola Alisan. Nah, kalau boleh tahu Mas Denny, dulu sekolahnya di mana, Mas? Saya dulu sekolah di Seattle sama di LA, Los Angeles. Jadi berapa lama di Amerika? Kalau berapa lamanya, saya di sono sekitar 7,5 tahun. Tapi untuk sekolahnya saya itu 4 tahun. Kemudian sisa 3 tahun lebihnya saya mencari pengalaman. Bekerja di sana? Betul. Bekerja di mana, Mas? Saya bekerjanya sebut nama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya di Warner Bros selama 1 tahun. Warner Bros di perusahaan film perfilman. Saya di bagian motion graphic. Oh, di motion graphic. Iya. Memang sekolahnya dulu di desain. Saya sekolahnya digital art sebenarnya, graphic design. Graphic design. Kalau di Indonesia bilang DKV biasanya. Ya. Dulu kampusnya di? Saya di LA, di Los Angeles. Nama kampusnya? Art Institute. Los Angeles Art Institute. Ya, betul. Oke. Nyambung nggak, Mas, dengan sekolahnya? Terus kemudian pernah bekerja di Warner Bros, terus kemudian masuk di perusahaan fashion ini, kira-kira nyambung nggak? Kalau menurut saya nyambung, karena dari sekolah saya banyak mempelajari contohnya warna-warna untuk membuat warna-warna yang ideal itu seperti gimana sih dari segi desain. Dan kebetulan kalau untuk batik sendiri dari saya bisa memberikan arahan. Kebetulan batik itu kan dibuatnya sekarang digital kebanyakan. Iya, betul. Dan desainer saya juga saya arahkan ini seperti ini saja, ini warnanya diganti seperti ini. Secara tidak langsung connected sama punya sekolah saya. Jadi yang dipelajari dulu ya soal warna, soal desain, soal sesuatu yang keharmonisan, sesuatu yang menarik orang dari coretan gitu. Betul. Ya. Karena saya lebih belajar itu di commercial art. Bagaimana caranya saya membuat desain yang bagus dan menjual, bukan ke fine art. Kalau fine art kan lebih ke ekspresif ya. Ekspresif, betul, ekspresional. Ya. Kalau ini berdasarkan customer. Betul. Nah, begitu customer disentuh dengan warna ini, dia langsung connect gitu ya. Betul sekali. Kalau ekspresif kan nggak tahu, yang penting produknya saya maunya begini. Betul. Customer maunya ke sana, bukan urusan gue gitu kan. Betul. Oke, menarik. Terus dulu ketika sekolah memang sudah punya planning untuk akan melanjutkan bisnis orang tua atau enggak? Saya sudah punya planning dari SMP sebenarnya. Dari SD sudah niatannya mau bantu. Sudah diajarin sama orang tua untuk? Sudah ikut membantu sedikit demi sedikit, tapi enggak bukan yang benar-benar ya, tapi orang tua sering mengajak saya ke kantor untuk membantu dari pemilihan desain, warna, dan yang berhubungan dengan produk. Jadi sudah diajarin ya sama orang tua ya? Sudah dikasih. Mengajarinya itu masih berupa diajak diskusi, diajak memilih. Betul. Belum sampai pada level bagaimana jualan gitu ya? Diajarkan juga sedikit demi sedikit sebenarnya. Bagaimana cara membaca market, customer, keinginan itu. Jadi kalau gitu sekarang ini ketika mengerjakan memimpin Alisan ini betul-betul sudah siap ya? Masih banyak PR yang harus dipelajari. Ya, tapi dipersiapkan kan? Sudah dipersiapkan sejak kuliah, kemudian bekerja di Amerika, terus kemudian balik itu sudah suasananya itu sudah siap untuk mengembangkan perusahaan gitu. Betul, ya? Dari sekolah dan kerja pun saya sudah fokusnya memang project-project yang saya buat pun juga sebenarnya project-project secara tidak langsung blueprint yang sekarang dijalankan. Oke. Mas Denny ini punya pengalaman banyak dan sudah cukup berhasil mengembangkan Alisan lebih dari 100 titik di Indonesia. Dan
lebih dari 200 tempat 2000. spot, lebih dari 2000 sorry, lebih dari 2000 spot di seluruh gerai yang ada alisannya. Nah, mungkin punya inspirasi apa yang bisa ditularkan kepada anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial dalam berbisnis? Kalau berbisnis itu satu ya, kita jangan takut untuk mencoba ya, selalu. Kita kan jangan takut untuk melakukan kesalahan. Kalau yang orang tua saya selalu ajarkan, kegagalan itu guru yang sangat baik sebenarnya. Kalau saya malah beda, Mas. Carilah kegagalan orang, terus kita belajar dari pengalaman kegagalan Sama, itu orang. juga, betul juga. Orang tua juga bilang, katanya, kalau di sana sudah ada, yang ngapain kita mesti ikut jatuh lagi. Oke, Lihat aja oke. sih gitu, kalau gitu jatuh, jangan diikutin. Iya. Terus apa lagi, Mas? Satu juga kita mesti realistis ya. Jadi jangan kita contohnya mungkin jual coklat rasa rendang atau apa gitu. Iya. Membuat inovasi boleh, cuman buat yang realistis lah. Realistis. Banyak ya yang sekarang anak-anak muda mikirin sesuatu yang sangat idealis, tetapi jauh dari realistik gitu ya. Betul sekali. Jujur sekarang karena saya juga suka ketemu ada ide-ide yang mungkin itu bagus, cuman hanya untuk segelintir orang. Iya. Bukan untuk, kan balik lagi kita berusaha berdagang itu kan ujung-ujungnya untuk menghasilkan uang. Iya. Tapi kalau kita rugi ya lebih baik kita jangan masuk gitu ke si area tersebut. Iya. Kan kalau di bisnis, kalau kita mau menciptakan portofolio bisnis kan ada 3 cara. Satu, menemukan sesuatu yang baru, Betul. namanya invention. Yang kedua, mengubah, namanya inovasi. Betul. Jadi inovasi itu bisa istilah orang ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya, betul. Dan yang ketiga, imitation. Jadi udah yang sudah ada dicontek aja. Betul. Kalau dari 3 ini yang menarik yang mana? Invention, innovation, atau imitation? Kalau dari segi fashion saya setuju dengan yang nomor 2 karena kan Nomor 2. fashion itu sudah ada dari dulu. Kita ambil, kita modifikasi, kita buat sesuatu yang menyerupai tapi lebih baru, Ya. lebih pada saat zamannya hari ini gitu. Kekinian lah kalau bahasanya yang dulu. Iya. Sekarang. Oke, menarik sekali. Ada 2, satu, jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba. Kemudian yang kedua, harus realistis. Mungkin ada sesuatu yang lain yang pengen di-share kepada publik yang itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk anak-anak muda nih, Ya. millennials. Iya, karena kita pembaca kita, viewer kita lebih banyak anak muda, lebih banyak cewek, 53% cewek. Terus umurnya dari 13 sampai 34 tahun yang paling banyak. Jadi kalau dari segi bisnis menurut saya juga yang harus dipikirkan itu dari segi finansialnya ya, satu. Dan juga kalau menurut pribadi saya harus punya cadangan reserve untuk masa-masa paceklik seperti yang terjadi pada saat pandemi seperti ini. Apakah pandemi ini sudah dipikirkan sebelumnya bahwa suatu ketika nanti pasti ada musim paceklik yang kita itu jualan laku aja masih rugi? Dananya sudah ada sebenarnya. Memang itu sudah dipersiapkan jika terjadi sesuatu kan ya, global politik ini kan nggak bisa kita tebak ya. Ya betul. Karena kita juga bukan di dunia politik. Betul. Dan politik mempengaruhi ekonomi ya. Politik pasti mempengaruhi ekonomi. Betul. Dan ya biasa kan kalau yang kita bisa tebak itu selalu pemilihan pemilu, pilkada. Ya. Itu juga biasanya kan ada sedikit, kadang-kadang ada dari segi politik itu sedikit bisa mempengaruhi ekonomi kadang-kadang. Iya. Baik mempengaruhi secara bagus atau buruk juga bisa ada dua-duanya. Jadi kita selalu berpikir kalau buruknya kita masih ada di sana. Tapi kalau tiba-tiba bagus ya terima Kita kasih. bisa ngegas gitu ya, tambah ngegas. Gaspol Oke. aja semuanya. Mas Denny, kalau boleh tahu, setiap hari olahraga apa?
tiap hari sekarang sih sementara main sama anak dulu. Karena kita kan nggak bisa nge-gym ya. Saya bukan nggak berani ke tempat gym dulu untuk sementara. Tapi biasanya nge-gym ya? Biasa nge-gym. Oke, terus selain itu apa olahraga yang jadi pilihan untuk hobi? Saya suka adventure sebenarnya, off-road. Off-road? Hutan dengan menggunakan mobil 4x4 biasanya. Oh, 4x4. Nah, sudah pernah off-road kemana saja? kalau off-road baru di sekitar Jakarta sampai Bogor, Bandung. Itu belum Garut. off-road, itu sudah ada roadnya. Tapi itu bagian hutannya sebenarnya sih. Iya. Di Bogor kan masih banyak yang hutan juga masih ada. Ya. Sentul, Garut masih ada. Pakai mobilnya apa? Jeep yang Cherokee? Bukan, saya pakai FJ Land Cruiser hardtop. Yang dulu katanya notabene mobil penculik ya. Oh iya. Kalau yang tahu Itu yang di Bromo itu. Iya, yang betul yang di Bromo. Pernah ke Bromo? Belum. Wah, itu mesti ke sana kalau hobi off-road itu seru karena semua yang untuk masuk ke sana semuanya pakai hardtop. Betul, sama mobil TAF satu lagi. Oh, TAF yang bannya gede ya. Betul. Itu juga mobil kakek saya sebenarnya. Saya simpen sih kenang-kenangan. Apa yang membuat membuat jatuh cinta untuk off-road? Mungkin sudah ada di darah saya kali ya, karena kakek saya pun mobilnya dulu itu FJ. Terus kalau Trabas suka nggak yang roda 2? Sebenarnya suka, cuman masih takut ya jatuh. Karena kan kalau jatuh langsung badan. Kalau mobil masih ada bungkusnya. Jangan takut salah. Masih ada bungkusnya minimum. Terus punya nggak pengalaman mobilnya kebalik? Untung sementara ini belum. Karena kan Iya. dengan perhitungan yang matang ya. Kalau ada apapun juga ya jangan terlalu nekat lah, realistis lah menurut saya. Iya. Yang paling ekstrim itu di mana? Yang paling ekstrim itu waktu itu kita sempat ada baksos ke satu daerah yang memang waktu itu listrik juga baru masuk. Di situ banyak terjadi trouble dari kawan-kawan. Kita pergi rame-rame sebenarnya. Di situ banyak ada 2 mobil yang terjadi trouble. Jadi kita saling menggendong istilahnya. Menggendong mobil, satu mobil gendong satu. Iya. Itu perjalanan mestinya 3 jam, jadi kita tempuh jadi 5-6 jam. Salah satu yang menarik itu yang begitu-begitu. Berarti kalau adventure itu berarti lebih suka menginap di glamping dong? Bukan di glamping ya, mungkin di rumah warga sembarangan aja. Oke. Berhari-hari biasanya kan kalau semalam sampai 2 malam lah, nggak sampai lama sekali. Karena ada keluarga di rumah. Terus anak istri juga hobi dengan off-road? Berbeda. Sangat berbeda. Makanan sekarang lebih suka makanan tradisional atau makanan modern? Saya lebih suka makanan tradisional. Apa? Saya konsep kalau saya itu beda, bukan hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Oke. Tapi saya suka mencoba sesuatu makanan yang memang kalau dari daerah-daerah tertentu itu yang saya cari makanan tradisionalnya. Nomor 1 itu dulu. Satu, ya. dan makanan yang teraneh yang biasa saya cobain. Karena kan itu yang jarang orang pesan biasanya. Kalau tolong sebutkan 3 aja. Nomor 1, 2, 3. Makanan yang paling aneh yang pernah dikonsumsi dan itu menurut Mas Denny itu enak sekali. Makan yak itu apa ya? Kambing gunung ya? Oh, di mana itu? Itu di Amerika. Oke. Saat kedua makan cacing laut digoreng. Di mana itu? Di China, tapi rasanya ya kayak bakmi goreng lah. Garing-garing gitu. Itu kalau di mana itu di Mandalika kan ada ya di Lombok. Ada pada saat musim tertentu ada saat cacing-cacing laut itu pada ya, itu mungkin seperti keluar. itu kali. Waktu itu saya itu makan. Saat ada festival Mandalika itu biasanya ada. Saya pernah nonton tapi saya belum nyobain yang itu. Ya. Terus apa lagi? Satu lagi buaya. Di mana itu? Itu di Amerika juga sama nyobainnya. Oh, buaya itu boleh dikonsumsi ya? Boleh. Dagingnya teksturnya seperti ayam tapi baunya ada amis-amis seperti ikan. Oke. Hati-hati nanti jadi buaya darat nanti. Jangan dong. Baik, terima kasih banyak Mas Denny Irawan. Hari ini kita ngobrol sangat asik
dan banyak inspirasi yang nanti mungkin akan menjadi bahan referensi buat pembaca atau viewer Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Ikuti terus Logis Dialog Bisnis Genpi.co yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh anak muda, pengusaha, wirausahawan yang inspiratif dan menarik untuk disimak. Dan jangan lupa subscribe Genpi.co.